يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأفضل النبيين، طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para asatidzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita sampaikan azza kita kepada Ar-Rasulul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kepada Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib, pada seluruh para a'immatil adhar, kepada Al-Imam Al-Hasan, kemudian kepada Al-Imam Zainal Abidin As-Sajjad, Al-Imam Al-Baqir Wal-Sadiq Wal-Kadhim Wal-Ridha Wal-Jawad Wal-Hadi Wal-Askari. Dan kita sampaikan azza kita kepada beliau صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، عظم الله لك الأجر يا سيدي يا مولاي على جدك أبي عبد الله الحسين. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang sedang menghadiri acara Arba'in untuk Abi Abdullah Al-Husain. Acara untuk Abi Abdullah Al-Husain, mengenang hari Karbala Abi Abdullah Al-Husain
baik di hari Asyuranya atau hari Arba'innya, adalah untuk mengkokohkan hati kita, untuk menyatukan hati kita, untuk kita isi hati kita dengan iman, dengan yakin atas janji Allah, dengan kesabaran, dengan penuh siap untuk berkorban untuk kebenaran. Kita akan persatukan hati kita untuk menyambut kedatangan Sahibul Asri wal Zaman dengan melaksanakan semua tugas-tugas yang harus kita lakukan sebagai penanti setia. Acara-acara untuk Al-Imam Al-Husain adalah juga untuk menyatukan kalimat kita, dalam arti kita kokohkan persaudaraan kita sesama pecinta keluarga suci Rasulullah. Kita akan perkuat persaudaraan kita kepada setiap manusia yang telah menyebutkan 2 kalimat syahadat sebagai saudara kita. Kita akan buang jauh-jauh perselisihan yang ada di tengah-tengah kita, dan kita akan menghormati satu sama lain, saling menghormati dan saling bertoleransi, karena hanya dengan itu musuh-musuh kita tidak akan berbuat sesuatu kepada kita. Menghadiri acara untuk Abi Abdillah, menyatukan hati, menyatukan kalimat kita, juga kita akan menyatukan tujuan kita dalam kehidupan ini. Tujuan yang harus kita satukan dan kita seragamkan, bahwa kita hidup untuk hanya meraih kerelaan Allah. Kita hidup di dunia dan kita memikirkan akhirat kita. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu nafsahu zakiyah, beliau mengatakan bahwa majlis-majlis aza yang diadakan untuk Abi Abdillah Al-Husain, itulah majlis-majlis yang memiliki peran yang sangat besar untuk menjaga Islam, menjaga risalah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena dengan setiap kita mengenang Karbala, setiap kita mengenang peristiwa Karbala, perjuangan Abi Abdillah, dan setiap kita mengingat peristiwa Karbala, kita pasti akan mengingat semua keindahan-keindahan Islam, ajaran-ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasul dan disampaikan oleh Abi Abdillah di padang Karbala. Bagaimana harusnya seorang Muslim yang telah beriman kepada Allah menjaga Islamnya dan kemudian siap untuk melawan kebatilan dimanapun berada, dan itulah pelajaran terpenting yang disampaikan oleh Abi Abdillah. Karena peristiwa Karbala dengan Asyura dan Arba'innya yang kita adakan adalah majlis-majlis semacam ini merupakan teriakan yang lantang agar didengar oleh dunia semuanya, bahwa pergolakan antara hak dan batil tidak pernah berhenti. Sepanjang kehidupan tetap akan ada pergolakan antara hak dan batil. Tinggal kita harus mensiapkan diri, kita akan berpihak kepada mana? Kita akan berpihak kepada siapa? Kita akan memperjuangkan dan berjuang dengan siapa? Karena itu setiap saat adalah kulla yaumin Asyura wa kulla ardhin Karbala. Setiap hari Asyura dan setiap jengkal bumi di bumi ini adalah Karbala. Selagi peristiwa Karbala, selagi Abi Abdillah Al-Husain selalu didengungkan di tengah-tengah umat Islam, selagi makam suci beliau tetap ada dan jutaan umat setiap saat datang makam beliau dan mengenang nama beliau, menjadikan inspirasi dan power bagi mereka yang ingin menegakkan kebenaran dan melawan semua keadilan. Dan sekaligus makam suci beliau, menyebut nama beliau, merupakan duri yang selalu ada di mata dan mengenai mata orang-orang yang zalim. Mereka tidak pernah akan mampu mendengar walau hanya nama Abi Abdillah Al-Husain. Karena itu kemudian Karbala
Begitu Allah jadikan Abi Abdillah al-Husain dengan semua yang menimpa beliau agar tetap dikenang sampai kelak saat beliau muncul sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Beliau pun pertama teriakan yang beliau akan katakan setelah beliau mengenalkan kepada dunia bahwa akulah hujjatullah. Beliau spontan mengatakan, ya ahlal alam, inna jaddi al-Husain mata atshana. Wahai seluruh penghuni dunia, sesungguhnya datukku Al-Husain dibunuh dalam keadaan mazlum dan Atsan dalam keadaan dahaga. Karena itu majlis-majlis ini tidak pernah akan padam. Apapun usaha yang ingin memadamkan majlis-majlis ini tetap akan hidup, tetap, karena memang majlis-majlis Abi Abdillah yang kita ingin mengkaji dan mengambil pelajaran Abi Abdillah, pelajaran Abi Abdillah al-Husain, beliau tidak sampaikan dengan lisan atau dengan catatan dan tulisan. Beliau sampaikan semua pelajaran beliau di Karbala dengan darah. Maka selagi darah mengalir pada jasad para pecintanya, maka tetap akan dikenang Abu Abdillah al-Husain alaihi salam. Dan bukti yang paling nyata hari ini, bagaimana kita melihat ziarah arba'in, perkumpulan umat manusia terbanyak di dunia. Saat jutaan umat manusia semua datang, semua berziarah, jalan kaki, kemudian tidak lagi memikirkan panas, hujan. Dan hari-hari ini banyak bom, mereka pun gak memikirkan. Mereka berlomba untuk berjumpa dengan Abi Abdillah. Dan itu sekalian sebagai bukti bahwa peristiwa Karbala Abi Abdillah al-Husain tidak pernah akan padam dan terus akan mengenang dan dikenang sepanjang kehidupan. Kita akan melihat bagaimana mudah-mudahan Allah jadikan kita tahun depan sebagai penziarah Abi Abdillah di hari Arba'in. Kita akan berjalan kaki menuju pusara mulia itu. Kita akan menyaksikan bagaimana di sana persaudaraan di antara para penziarah dari lapisan dunia, semuanya mereka satu, saling menampakkan kasih sayang, saling berlomba untuk berkhidmat, saling ingin memberi dan tanpa memiliki rasa takut. Dan itulah karena apa? Karena mereka sedang mengamalkan pelajaran-pelajaran Karbala yang disampaikan oleh Abi Abdillah al-Husain. Karena itu para a'immah kita selalu menekankan agar majlis-majlis Abi Abdillah tidak pernah ditinggalkan. Para imam kita selalu meminta agar selalu diadakan majlis-majlis Abi Abdillah. Kenapa? Supaya peristiwa Karbala tetap hidup, tetap segar di tengah-tengah umat Islam untuk melawan semua kezaliman, kebatilan dan menegakkan semua keadilan. Bukankah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, beliau telah menjelaskan, inna liqatlil Husain hararatan fi qulubil mu'minin la tabrud abada. Sesungguhnya peristiwa terbunuhnya Al-Husain adalah tetap membara di tengah hati kaum mukminin dan tidak pernah akan padam. Selamanya akan selalu diingat. Selagi Ar-Rasulul A'zam diingat, selagi Ar-Rasulul A'zam dibaca sejarahnya dan selalu disebut namanya, selagi Al-Quran dibaca dan dipelajari, selagi itu juga nama Husain akan kekal abadi. Karena memang begitu Rasulullah telah menjelaskan, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballah man ahabba Husaina. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah untuk menjaga Islam dan menyebarluaskan Islam dan menyampaikan Islam di kota Madinah. Al-Imam Husain hijrah dari Madinah ke Kufah sampai Karbala untuk menjaga Islam yang mulai dirusak oleh pemerintah saat itu, oleh taghut zaman itu, oleh Yazid. Beliau keluar. Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi Datuk Al-Husain ketika di Makkah diancam akan dilakukan segala perilaku
Orang-orang kufar di Makkah mengancam beliau berkali-kali. Kemudian mereka datang ke Abu Talib, memaksa supaya Abu Talib paman beliau memerintahkan supaya beliau Sayyidul Wujud Muhammad menghentikan dakwahnya. Kalau enggak mereka akan membunuh. Saat itu Rasulullah Datuk Al-Husain, beliau hanya berkata, wallahi ya am, kalau mereka demi Allah, lau wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta yudhhirahu Allah aw ahlika duna. Demi Allah wahai pamanku, kalau mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah ini, tidak pernah aku lakukan sampai agama ini tersebar atau aku mati dalam rangka memperjuangkan agama ini. Dan Al-Imam Husain lah yang saat diancam, saat ditakut-takuti, saat diancam bermacam-macam, beliau hanya mengatakan, Innila aral mauta illa sa'adatan wal hayata ma'adh zalimina illa barama. Aku melihat kehidupan di jalan ini adalah kebahagiaan, sementara hidup dengan orang-orang zalim adalah sesuatu yang membosankan, sesuatu yang penuh dengan kehinaan. Al-Husain lah yang berkata saat beliau dipaksa untuk berbayat, saat beliau diancam untuk dibunuh, beliau hanya berkata, Illam yastaqim dinu Muhammad illa biqatli faya suyuf khudini. Kalau agama datukku Muhammad tidak pernah akan langgeng kecuali harus aku dibunuh. Wahai pedang-pedang, tebaslah aku dan bunuhlah aku. Al-Husain lah yang mengatakan, Ala wa inna ad-da'i ibn ad-da'i qad rakaza baina thnatain baina as-sillati wadh-dhillah hayhata minna adh-dhillah taminna adh-dhillah hayhata minna adh-dhillah taminna. Manusia keji, putra manusia keji ini mengancam hanya dua pilihan, pedang atau hina. Jauh dari kami, mustahil kami akan menerima kehinaan. Mati untuk menegakkan kalimat Allah adalah mulia, dan hidup bersama orang-orang hina, melakukan kehinaan adalah hina. Wa na'udzubillah. Karena itu seruhan Abi Abdullah Al-Husain, panggilan Abi Abdullah Al-Husain adalah seruhan dan panggilan Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Syiar atau slogan yang disampaikan oleh Al-Husain adalah yang disampaikan oleh Ar-Rasulul A'zam. Karena memang begitu, Husainun minni wa ana min Husain. Karena itu tidak pernah akan padam. Di hari Arba'in semacam ini, kita akan mengingat para tawanan yang digiring dari tempat ke tempat dengan penuh kehinaan, dengan pukulan, dengan sekali-kali enggak diberi makan dan semuanya. Wanita-wanita keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan kalau kita mengingat sabaya atau tawanan itu, yang terdepan kita akan ingat Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad dan Sayyidah Zainab Batalat Karbala. Sayyidah Zainab, mereka berdua yang menjaga Karbala, yang menjadikan peristiwa Karbala tetap hidup. Karena itu kalau hari Arba'in semacam ini, pasti kita akan mengenang Sayyidah Zainab, Jabalus Sabr, Ummul Masaib. Sampai orang berkata, kita enggak bisa membedakan sabar itu Zainab atau Zainab itulah kesabaran. Karena semua musibah ada pada Sayyidah Zainab, tetapi beliau tidak pernah kalah. Beliau tetap tegar. Karena itu saya ingin mengutip supaya kita bisa tahu bahwa tidak pernah akan ada siapapun yang mampu untuk menjauhkan kita dari Abi Abdullah Al-Husain, untuk melupakan kita dari Karbala, peristiwa Karbala di Asyura Arba'innya, bahkan sepanjang kehidupan. Dengarkan Sayyidah Zainab saat beliau masuk, saat dimasukkan ke istana Yazid, rombongan tawanan itu. Saat kemudian beliau melihat Yazid, manusia terkutuk ini, memukul-mukul kepala Abi Abdullah.
Zainab bangun menyampaikan khutbahnya, dan salah satu dalam kutipan khutbah beliau yang panjang itu, beliau berkata menghadap Yazid dan disampaikan kata-kata ini kepada Yazid, "Fakid kaidak was'a sa'yak wa nasib jahdak, fa wallahi la tamhu dhikrana wa la tumitu wahyana wa la tudriku amadana." Yazid, lakukan semua tipu dayamu, lakukan semua kemampuanmu, semua yang kamu mampu untuk lakukan semuanya. Demi Allah, kamu tidak pernah akan mampu menghapus kenangan nama kami, tidak pernah akan mampu memadamkan wahyu yang turun pada datuk kami, dan kamu tidak akan sampai. Kenapa? Beliau meneruskan, wa hal ra'yuka illa fanad wa jam'uka wa ayyamuka illa adad wa jam'uka illa badat yauma yunadil munadi ala la'natullahi 'alal zalimin. Wahai Yazid, semua pendapatmu adalah bohong. Hari-harimu hanyalah hitungan tangan, sebentar lagi habis. Dan semua yang kamu lakukan ini, yang kamu miliki akan hancur. Dan sebentar lagi kamu akan mendengar teriakan yang menyampaikan, ala la'natullahi ala zalimin. Sungguh laknat Allah akan sampai, dan kutukan Allah terhadap mereka, orang-orang yang zalim. Dalam posisi ditawan, seorang wanita dihina di istana di hadapan semua pembesar-pembesar Yazid. Dalam kondisi ditahan, dalam kondisi juga tidak diberi makan yang sebenarnya, karena sering beliau sholat. Semalam saya sampaikan, Imam Sajjad beliau mengatakan, ammehku tidak pernah meninggalkan sholat malamnya, walaupun apapun kondisinya. Dan saat digiring dari tempat ke tempat, beliau juga sholat terus sholat malamnya. Tapi suatu hari dalam perjalanan itu, aku melihat ammehku sholat dalam posisi duduk. Aku berkata kepadanya, Amma, kenapa engkau malam ini sholat dengan duduk? Kata Zainab, oh ponakanku, aku enggak mampu mengangkat kakiku. Aku benar-benar lapar. Roti yang diberikan itu aku berikan kepada anak-anak. Dan aku sudah tidak mampu, enggak memiliki sesuatu. Posisi Zainab dalam keadaan semacam ini, beliau tetap menyampaikan di hadapan Yazid, kamu adalah tidak berguna. Kamu tidak memiliki apa-apa. Semua yang kamu banggakan akan hancur. Kalau kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Sayyidah Zainab, Sayyidah Zainab ingin mengatakan begini kepada semua pengikut pecinta Rasul, keluarganya, dan pengikut Rasulullah sepanjang zaman siapapun mereka itu. Sayyidah Zainab ingin mengatakan semua tipu daya musuh Allah tidak pernah akan merugikan Islam. Karena untuk usaha mereka untuk memadamkan Islam, Islam tetap akan hidup dan tidak pernah akan mampu dipadamkan oleh tindakan dan perilaku musuh-musuh semacam itu. Bahwa semua usaha-usaha mereka untuk mengancam orang yang mengingat kebenaran ini, untuk melakukan segala sesuatu supaya orang tidak melakukan, bahkan mereka menghampurkan harta-harta mereka, menghabiskan harta mereka untuk itu, tetap tidak mampu. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Anfal 36, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Mereka orang-orang kafir menginfakkan hartanya begitu banyak untuk membendung jalannya kebenaran, membendung jalannya Islam yang benar, dan mereka akan menginfakkan harta mereka, tapi akhirnya mereka akan menyesal dan mereka akan dikalahkan dan kelak mereka akan digiring ke neraka jahanam. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar terhadap Islam, Allah akan kembalikan makar mereka itu kepada mereka sendiri. La yadurrukum illa adza, tidak akan merugikan kalian kecuali hanya gangguan-gangguan sedikit.
Wa in yuqatilukum, kalau akan memerangi kalian, yuwallukumul adbar, mereka akan lari, thumma la yunsarun, kemudian mereka tidak akan mendapatkan kemenangan. Hari-hari ini juga kita sedang melihat bagaimana mereka orang-orang yang zalim segan memperlakukan semua kekejian terhadap Islam, tapi kita selalu yakin dengan janji Allah, semua itu akan habis dan yang akan menang adalah Islam. Ya'lu wala yu'la alaih. Islam akan tegak dan Islam akan tetap ada sampai kemudian muncul sahibul asri waz zaman yang akan menegakkan semua keadilan di bumi Allah ini. Karena itu kalau kita mengenang hari Asyura, hari Karbala, kita ingat kata-kata ungkapan yang saya sebut tadi. Kulla yaumin Asyura wa kulla ardhin Karbala. Imam Khomeini selalu mengucapkan kalimat ini. Imam Khomeini bahkan pernah menyampaikan kalimat ini, kemudian beliau jadikan kalimat ini sebagai penguatan, takkid bahwa setiap kita harus selalu siap untuk melawan kezaliman. Setiap hari kita adalah Asyura dan setiap bumi yang kita hidup di situ adalah medan kita untuk tetap tabah melawan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Ungkapan setiap hari Asyura, setiap bumi Karbala adalah ingin menjelaskan pada kita bahwa peristiwa Karbala tidak hanya cukup dengan tangisan, tetapi walaupun tangisan ini besar nilainya dan besar pahalanya, dan kelak kita akan berjumpa dengan Ibunda Al-Husain, bahwa kita telah menangisi Al-Husain, tapi tangisan ini yang akan mengantarkan kita, tangisan ini yang akan membuat power dan kekuatan kita untuk melawan semua bentuk kezaliman, karena setiap hari kita adalah Asyura. Imam Khomeini pernah mensyarahi kalimat ini dengan ungkapan begini, kulla yaumin Asyura dan kulla ardin Karbala adalah kebangkitan Abi Abdillah Al-Husain. Harus ada di setiap masa, di setiap saat dan di setiap tempat, fi kulli asrin wa makan. Dan kemudian beliau mengatakan, hari kita saat ini adalah hari Asyura, dan bumi kita saat yang kita injak ini adalah medan kita untuk kita memperkuat diri kita, tegak melaksanakan kebenaran dan tidak mau berkompromi dengan kebatilan. Dan kalimat ini harus selalu harus ada kepada setiap pecinta Abi Abdillah Al-Husain. Harus selalu kita teriakkan di sepanjang kehidupan kita bahwa setiap hari kita adalah Asyura, dan dimanapun kita hidup itu adalah Karbala. Karena apa? Karena pergolakan antara hak dan batil tidak pernah padam. Dalam semua perjalanan ada al-haq dan ada al-batil. Karena itu kita harus selalu, karena itu mungkin kita semua ingat dan pernah membaca Al-Imam Khomeini setelah beliau berhasil revolusi, menjatuhkan Syah Taghut zamannya, Yazid zamannya, Syah yang zalim, saat ditumbangkan dan kemudian revolusi menang sampai menjadikan negara Islam, beliau hanya mengatakan semua rahasia kemenangan ini adalah dari majlis-majlis Abi Abdillah. Ini adalah dari bulan Muharram dan Safar. Ini adalah dari kita mengenang Asyura. Karena mengenang Asyura akan membuat orang memiliki keberanian. Siapa saya? Abi Abdillah Al-Husain, Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, Abi Abdillah Al-Husain, yang Rasul mengatakan Husainun ana min Husain wa Husainun minni. Beliau korbankan keluarganya, semua yang beliau miliki untuk Allah, kemudian untuk menegakkan kebenaran. Apa kemudian saya? Karena itu kemudian harus selalu kita ingat, hanya dengan 72 orang, tanpa memikirkan harus banyaknya bilangan, hanya dengan 70 sekian orang, beliau melawan puluhan ribu, tetapi beliau hanya mengatakan kami akan hadapi
Bahkan disebutkan saat semua para keluarga beliau, sahabat beliau telah gugur, beliau hanya mengatakan, "Ya Allah, in kana hadza yurdhik, fakhudh hatta tarda." Kalau ini membuat engkau rela, ya Allah, ambil semua sampai engkau rela, ya Allah. Ridha Allah, ridhana ahlal bait, dan ridha ahlal bait, ridha Allah. Karena itu di hari-hari semacam ini juga kita akan melihat orang yang paling terdepan melawan kezaliman adalah mereka orang-orang yang mengambil pelajaran dari Asyura. Hari-hari ini saat semua kecongkaan syaitan akbar Amerika dan Zionis, saat semua sekian banyak dunia ini tunduk, mereka orang-orang yang kenal madrasah Karbala yang selalu berkata tidak. Al-Imam Husain di zamannya, saat Yazid dengan kuasa, dengan semua kekuasaan, Imam Husain mengatakan la, tidak. Dan mereka sekarang para pengikut Abi Abdillah, mereka yang mengambil pelajaran dari Abi Abdillah, mereka yang paling depan berkata tidak dengan kemungkaran, tidak dengan kezaliman. Coba kita lihat hari-hari ini al-muqawamah yang ada terdepan. Semuanya adalah mereka yang mengenang. Bahkan ini bukan cuma pada mereka yang ikut madrasah Ahlul Bait. Kita melihat juga hari-hari ini wanita-wanita Palestina. Ada yang mengatakan dalam video yang pernah ada, seorang ibu ketika anaknya telah gugur, anak kecil. Kemudian ketika orang mengatakan sabarlah, orang itu hanya menangis. Siapa aku? Husain. Sayyidina, dia menyebutkan. Sayyidina Husain mengorbankan juga semua anaknya. Semua itu adalah pelajaran dari Abi Abdillah al-Husain. Karena itu mengingat Karbain, mengingat hari Asyura adalah untuk kita ambil pelajaran-pelajaran yang telah beliau sampaikan di sana. Orang yang mengenal Karbala, yang mengenal apa yang terjadi di Karbala, tidak pernah akan melihat musibah dia besar. Semua musibah kita enggak berarti kalau kita sudah melihat musibah Karbala dan apa yang menimpa Abi Abdillah. Keluarga suci. Beliau membawa keluarganya, anak-anak, para wanita, semua beliau ajak. Karena beliau ingin menjelaskan kepada umat datuknya, inilah perjuangan. Dan harus saat Islam mengajak, saat Islam dalam bahaya, maka jangan kita berhenti. Saat kita hari-hari ini melihat semacam ini, kita juga harus mulai menentukan sikap kita. Bersama siapa kita akan berjuang. Kalau kita tidak berjuang langsung di front, setidaknya pilihan kita harus tepat. Jangan sampai kita mengiyakan dan memilih Zionis, memilih syaitan akbar. Karena kita akan merasa malu di hadapan para pejuang Karbala. Sementara yang kita lakukan semacam ini. Dan subhanallah, hari-hari ini kalau kita melihat semua yang terdepan melawan kezaliman Zionis, kezaliman Amerika, dan sekarang juga banyak negara-negara Muslim yang ikut bergabung dengan Amerika membunuh saudara-saudaranya muslimin. Hari-hari ini mungkin kita mendengar orang-orang yang sedang berjalan kepada Abi Abdillah dibom dan dibunuh, dan ada banyak yang mati saat itu. Walaupun para penziarah mereka tidak pernah sibuk dengan ini, mereka tetap cuma labbaika ya Husain, mereka menuju kepada Abi Abdillah. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Dan subhanallah, dengan kebesaran Abi Abdillah al-Husain, sekarang semua yang terdepan itu juga pakai haknya Imam Husain masih. Ada Hamas di Palestina, ada Hashdus, ada Hizbullah di Libanon, ada Hashdus Ba'bi di Irak, ada Harasul Thawri di Iran, ada Houthiyyin di Yaman. Semua baru bergerak, dan semua mereka itu adalah karena mendapatkan pelajaran dari Abi Abdillah al-Husain. Mereka terdepan. Karena itu mungkin kita pernah mendengarkan Sayyid Hasan Nasrullah qaddasallahu nafsahu zakiyah, ketika beliau menyampaikan khutbahnya setelah diancam oleh sana dan sini, beliau hanya mengatakan, kami adalah para pengikut Karbala,
Para pemimpin kami mati syuhada semuanya. Kami adalah murid dan mengikuti apa yang disampaikan oleh imam kami. Atuhaddiduna bil qatl, al-qatlu lana al-karam, al-qatlu lana ada, wa karamatuna indallahi syahada. Apakah kamu mengancam untuk membunuh? Pembunuh biasa untuk kami. Kemuliaan kami selalu melalui syahadah. Karena itu mereka para yang mengambil pelajaran Karbala, mereka rindu kepada Abi Abdillah dan mereka akan tetap berjalan di jalan Abi Abdillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pecinta. Karena itu kita punya tanggung jawab untuk apa yang harus kita berikan untuk Abi Abdillah setelah kita melihat semua pengorbanan beliau. Mereka Abi Abdillah korban dengan semua yang beliau miliki cuma untuk menegakkan Islam. Maka kita tanggung jawab kita, mari kita pegang benar syariat Allah. Kita pegang benar ketentuan-ketentuan Allah supaya kita tidak abaikan darah-darah suci yang mengalir di Karbala. Kita dosa kalau kemudian kita apalagi meneriakkan sebagai pecintanya, tetapi kita melakukan hal-hal yang melukai hati Abi Abdillah al-Husain, melukai sahibil asri wal zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Dan hari-hari ini kita selalu harus berdoa kepada Allah agar Allah beri kemenangan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjihad, sedang muqawamah di sana melawan Zionis syaitan akbar, dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan pada saudara-saudara kita di Palestina, di Iran, di Lebanon, di Irak, di Suria, di Yaman dan di seluruh penjuru dunia. Apabila saudara-saudara kita sedang ditekan, mudah-mudahan berkat majlis-majlis Abi Abdillah Allah berkabulkan doa kita, Allah berikan kemenangan mutlak kepada mereka dan Allah hancurkan syaitan akbar, Allah hancurkan Zionis dan semua antek-anteknya, semua para munafikin yang hidup dengan mereka sehingga berani bergabung dengan mereka untuk membunuh saudara-saudara muslimnya sendiri. Wa na'udzubillah. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, di akhir pertemuan ini kita saat mengenang Abi Abdillah al-Husain. Setelah semua gugur, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tinggal Al-Husain seorang diri. Setelah menjenguk Al-Imam Ali Zainal Abidin yang sedang sakit di kemahnya, setelah mendengarkan para wanita menangis, anak-anak kehausan semuanya, di depan kemah itu beliau hanya menyeru untuk kita semuanya, semua yang mendengarkan seruan beliau. Saat itu di depan kemah, sebelum beliau menaiki kuda, beliau di kemah itu menyeru, Al min rahimin yarhamu alal mukhtar, hal min nasirin yansuru dzurriyatal athhar, hal min mujirin li abna'il batul, hal min dhabbin an haramir rasul. Beliau mengatakan, adakah yang akan membantu dan menolong kami keluarga-keluarga Al-Mukhtar? Adakah yang akan menyauti panggilan kami dan membela kami dari keluarga Ar-Rasul? Ini panggilan beliau. Dan panggilan ini akan selalu disahuti sepanjang kehidupan. Sampai muncul sahibul asri wal zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Bahwa kita akan menyahuti panggilan Abi Abdillah al-Husain. Kita tidak hadir di saat itu, tapi panggilan Al-Husain tetap ada. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, sebelum kita akan menjawab panggilan Abi Abdillah al-Husain saat beliau berkata, hal min nasirin yansuruna. Saya minta semua agar kita bangun mengingat saat Abi Abdillah bangun di kemah beliau. Beliau berdiri seorang diri saat ini. Saudara-saudara dan anak-anak keluarga beliau telah gugur. Sahabat-sahabat beliau gugur. Abul Fadl Abbas telah gugur yang membawa bendera beliau. Saat ini beliau hanya membawa pedangnya seorang diri di depan kemah. Dan di dalam kemah wanita-wanita semua nangis. Beliau berkata, hal min nasirin yansuruni. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain.
Kita perbarui baiat kita perbarui janji kita kepada Abi Abdullah untuk kita teruskan perjalanan Karbala. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Dan perjalanan ini tidak pernah berhenti. Kemarin kita semua setelah dikagetkan dengan gugurnya Syahid Ali Al-Khamenei. Musuh-musuh menganggap dengan gugur beliau habis semua. Tapi keguguran beliau syahid, beliau menghidupkan umat. Bukan hanya di negerinya, di seluruh dunia. Semua mengenang Syahid Ali Al-Khamenei, Al-Qaidil Adim. Dan semoga Allah sekarang menjaga Sayyidul Qaid Ayatullahil Mujtaba. Allah jaga beliau sampai mendapatkan kemenangan mutlak. Dan sampai memberikan panji ini kepada sahibul asri waz zaman. Labbaik ayyuhal qaid, labbaik ayyuhal qaid, labbaik ayyuhal qaid. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan majlis ini dan mudah-mudahan kita tetap dijadikan oleh Allah mahyana mahya Muhammad wa ali Muhammad dan mamatuna mamat Muhammad wa ali Muhammad. Kita hidup membawa cinta ini, saat kita menjelang kematian membawa cinta ini, dan saat kita dibangkitkan kita bersama mereka orang-orang yang kita cintai. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.